Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bangunan bersejarah yang dibangun semasa dengan Keraton Surosowan adalah Masjid Agung Banten. Berlokasi di Desa Banten Lama, Kecamatan Kasemen. Masjid ini memiliki ciri khas pada menaranya yang sangat mirip dengan bangunan mercusuar. Terbuat dari batu bata dengan ketinggian sekitar 24 meter. Untuk mencapai ujung menara harus menaiki 83 buah anak tangga dengan lorong yang hanya bisa dilewati satu orang saja. Menara Masjid Agung Banten ini dulu merupakan tempat Bilal untuk mengumandangkan azan. Selain itu, menara ini juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan senjata dan menara pengawas pada masa peperangan dulu. Karena jarak laut dari sini hanya sekitar 1,5 km. Kekhasan lain dari Masjid Agung Banten adalah bentuk atap bangunan yang bertumpuk 5 mirip pagoda dan mengerucut ke atas. Arsiteknya adalah seorang Cina bernama Cek Bancut. Masjid Agung Banten juga memiliki pavilion tambahan di sisi selatannya yang disebut Piyamah. Berbentuk persegi panjang dengan gaya arsitektur Belanda yang dirancang Hendrik Lucas Kardel. Sebenarnya ada beberapa orang Belanda yang mengusulkan ide pembuatannya. Artinya di situ saya katakan terdapat beberapa orang Belanda ya. Terus kemudian dia memberikan ide mengenai konstruksi bangunan. Karena apa? Karena pada waktu itu bangunan-bangunan yang berada di Indonesia itu notabene tidak bertahan lama gitu ya. Harus ada yang namanya proses bagaimana bangunan ini tidak menjadi istilahnya rusak. Dahulu, sebagai penentu masuknya waktu sholat ditentukan dengan istiwa. Istiwa adalah alat penunjuk waktu sholat yang berpedoman pada bayangan sinar matahari. Atap yang berbentuk limasan konon melambangkan rukun Islam. Sedangkan 6 pintu di bangunan timur masjid melambangkan rukun iman. Sebuah mimbar dengan pola hias khas Cina ada di bagian dalam masjid. Proses percampuran budaya lokal dengan budaya yang datang dari luar nampak jelas terasa. Sumber air untuk keperluan berwudu yang disebut sumur Zam-Zam sampai sekarang masih dikeramatkan. Para peziarah yang datang seringkali memanfaatkan airnya karena dianggap membawa keberkahan. Secara umum rata-rata itu sumber air sumur di Banten itu asin karena letaknya sangat dekat dengan pantai atau laut. Namun keberadaan sumur yang ada di Masjid Agung Banten, di sana airnya tawar. Kompleks pemakaman Sultan Banten beserta kerabatnya ada di bagian selatan masjid. Lokasi antara masjid dan Keraton Surosowan dibatasi alun-alun sebagai ruang terbuka publik. Pola-pola yang ada sepertinya masih mewarisi konsep tata kelola wilayah dari masa lalu. Pak, bagaimana sih pola letak tata ruang di Banten Lama ini? Banten Lama ini kan konsep Islam, meskipun ada beberapa tinggalan yang menyatu. Nah, konsep Islam sampai sekarang pun masih berlaku, yaitu ada keraton Surosowan, kemudian ada masjid, berdiri ini ada alun-alun. Nah, ini dikelilingi oleh kanal-kanal ini yang mengelilingi pada waktu itu. Ya, di situ ada jembatan rantai pada waktu ini rame dibuka, kemudian ditutup seperti Sungai Musi pada saat sekarang itu. Masjid Agung Banten yang berdiri kokoh hingga sekarang menjadi bukti tingginya peradaban Islam di masa lalu. Sayang, banyaknya pungutan liar dan peminta-minta yang berada di sekeliling masjid membuat rasa tidak nyaman bagi para pengunjung yang datang.
Sayang, sungguh sayang.